Perkenalkan, saya Laila Afidin. Kebetulan saya ditunjuk untuk eh, membantu membantu Bapak dan Ibu untuk mengetahui lebih jauh tentang kuisis dan bagaimana cara memanfaatkan kuisis pada pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu kalian ya. Oke, sebelum kita mulai materinya, saya terlebih dahulu akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain nih, sedikit bermain ya, biar suasananya enak, ya, biar suasananya enak, biar suasananya tidak tegang ya. Saya harap Bapak dan Ibu mau untuk join ya. Saya akan mencoba untuk share screen ya. Sebentar. Ini sedang berhalangan ya. Saya langsung akan mulai ya. Oke, oke. Oke, di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu bermain, kita ternyata bisa melihat nih untuk klasemennya, siapakah yang skornya masing-masing ya, siapakah yang skornya paling tinggi sampai dengan paling rendah. Kemudian kita bisa melihat review dari pertanyaannya, berapakah jumlah siswa yang menjawab benar dan berapa jumlah siswa yang menjawab salah ya Bapak Ibu. Oke. Ini salah satu um, sesuatu yang menarik ya, pembelajaran yang menarik. Ya, siswa di sekolah merasa bosan atau tidak semangat ya untuk mengikuti pelajaran.
Dan selesai Bapak Ibu, kita bisa melihatnya ya, rata-rata waktu yang dibutuhkan, kemudian jumlah siswa yang menjawab benar dan jumlah siswa yang menjawab salah. Ini bisa menjadi bahan evaluasi dari kita sebagai guru di sekolah ya Bapak Ibu. Tanpa harus kita membuat sebuah evaluasi sendiri. Nah, di sini sudah ada ya hasilnya. Kira-kira seperti ini. Ya, sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya. Oke. Begitulah kira-kira untuk permainan fisik. Oke. Saya stop share dulu. Saya akan berpindah ke materi kita malam ini. Materi kita malam ini adalah full teori ya Bapak Ibu. Untuk prakteknya akan saya mulai di malam besok. Ya. Kita akan langsung praktek menggunakan quizzes dan bagaimana cara membuat quizzes dengan memanfaatkan AI ya atau artificial intelligence ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya dengan kata AI. AI itu adalah robot yang bisa kita manfaatkan. Jadi tanpa harus kita membuat manual tulisnya atau tanpa harus kita membuat manual pertanyaan-pertanyaannya, kita sudah bisa mendapatkan soal-soal yang kita inginkan seperti itu ya. Jadi contohnya Bapak Ibu ingin melaksanakan ulangan harian nih, gitu. Ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan ulangan harian, misal tentang temanya adalah luas dan keliling bangun datar, misalkan ya. Bapak Ibu cukup meminta AI untuk membuatkan soal, ya. Tidak perlu repot-repot untuk memikirkan soalnya apa aja, tidak perlu repot-repot memikirkan kisi-kisinya ya, dan tidak perlu repot-repot untuk mencari jawaban yang benar seperti itu ya. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, selain untuk membuat kuis di kuis ini, Bapak Ibu juga bisa untuk membuat PowerPoint atau materi pembelajaran yang lebih menarik lagi di kuis ini, ya. Jadi tidak melulu hanya seputar soal saja, namun Bapak Ibu juga bisa membuat materi yang menarik, ya, materi yang oke untuk diajarkan kepada anak didik di sekolah gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot nih menggunakan PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, baik, sebentar saya mohon izin untuk share screen lagi ya. Sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan Quizzes, kita tidak perlu share screen ya Bapak Ibu. Kita hanya perlu untuk mengajak anak-anak untuk join ke dalam presentasi kita. Namun untuk saat ini, saya akan langsung ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat layar saya? Oke.
Adit, apakah bisa membantu? Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, baik. Sudah. Oh, sudah. Nah, terima kasih. Oke, baik. Sesuai dengan judul webinar kita malam ini, yaitu pemanfaatan teknologi di kurikulum Merdeka. Oke. Nah, sebenarnya saat pemerintah menganjurkan untuk menggunakan kurikulum Merdeka, kita sebagai guru nih, kita sebagai guru itu dituntut untuk melek teknologi, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, jadi apa sih integrasi teknologi dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, ya? Oke, jadi teknologi yang berkembang saat ini itu memang cukup pesat ya Bapak Ibu ya. Bahkan kita sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya teknologi. Bahkan anak-anak kecil pun saat ini sudah terbiasa nih dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Namun seringkali dimanfaatkan hanya sebagai sosial media doang, ya. Tidak dimanfaatkan di dalam ranah pembelajaran anak, ya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengintegrasi teknologi agar anak-anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar dalam rangka belajar. Gitu. Sehingga tidak hanya goyang TikTok saja mungkin ya Bapak Ibu, tidak hanya sosial media saja yang dieksplor oleh anak-anak didik kita, tapi juga teknologi dalam pembelajaran ini bisa dieksplor lebih luas lagi oleh anak-anak didik kita, begitu ya. Nah, teknologi ini bisa menjadi alat yang kuat untuk mendukung metode pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di sekolahnya, ya. Baik itu pembelajaran aktif, kolaboratif, ataupun dalam bentuk berbasis proyek, ya. Maka dari itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran ini begitu penting untuk kita kuasai sebagai tenaga pendidik. Oke, selanjutnya adalah tentang personalisasi pembelajaran nih, gitu. Kenapa sih harus ada personalisasi pembelajaran? Ya, karena melalui penggunaan teknologi, kurikulum Merdeka ini bisa memfasilitasi personalisasi pembelajaran dengan menyediakan konten-konten yang menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswi di sekolah. Ya, oke. Sebagai contoh, Quizizz ini sudah bekerja sama dengan akun belajar.id ya Bapak Ibu untuk menyediakan sumber-sumber belajar untuk siswa-siswi kita di sekolah ya, yang bisa kita gunakan secara gratis ya, tidak usah bayar ya, anak-anak juga happy mainnya ya, bisa kita gunakan di sekolah, bisa juga untuk PR atau tambahan pembelajaran ya, tambahan materi untuk anak-anak kerjakan di rumah seperti itu ya. Kemudian selain itu, pembelajaran berbasis proyek ini juga sangat ditekankan oleh kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih pembelajaran berbasis proyek ini sangat ditekankan atau sangat dimention sama kurikulum Merdeka ini? Karena di dalam pembelajaran berbasis proyek ini, anak-anak itu tidak belajar secara abstrak lagi, mereka akan belajar secara kontekstual, ya, secara nyata, dengan menyajikan proyek-proyek yang mereka buat secara mandiri ataupun berkelompok, ya, dan pastinya dibantu oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Coba bayangkan ketika anak-anak diwajibkan untuk membuat sebuah proyek, tapi tanpa bantuan dari teknologi. Betapa susahnya ya itu Bapak Ibu ya. Namun dengan adanya teknologi, dengan hadirnya teknologi di kalangan anak-anak, di kalangan siswa, maka pembelajaran berbasis proyek itu akan menjadi menyenangkan bagi siswa ya. Salah satu contohnya adalah
Ini saya ambil dari sekolah saya, ya. Jadi di sekolah saya tempat saya mengajar itu di setiap 3 bulan sekali pasti anak-anak akan mengadakan sebuah pameran tentang proyek yang telah mereka buat, ya. Untuk yang gambar saya ambil ini adalah mereka membuat apa namanya, energi, ya, kaitannya dengan energi, tentang saving energi atau bagaimana cara menghemat energi dan memanfaatkan energi dari es untuk menghidupkan generator listrik dan lain sebagainya, ya. Di sini selain anak membuat miniatur proyeknya, ya, miniatur alatnya, mereka juga akan membuat digitalnya, gitu, bentuk digitalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk video ataupun dalam bentuk scratch atau permainan, ya Bapak Ibu. Jadi ketika memang anak di usia anak-anak itu sudah dikenalkan dengan teknologi, mereka perkembangannya itu akan sangat pesat, ya Bapak Ibu, bahkan eh, jauh di atas kita, gitu, ya. Anak-anak itu akan lebih mengeksplor diri, ya. Betul. Maka teknologi ini penting banget nih, gitu, ya. Jangan sampai kita kalah dari siswa-siswi kita yang ada di sekolah, ya. Oke. Nah, dengan kita memanfaatkan teknologi yang ada termasuk quiz, maka penilaian yang kita biasa lakukan secara manual itu pun akan lebih enak nih Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena penilaiannya akan otomatis, ya, dilakukan secara otomatis seperti yang Bapak Ibu tadi lihat, ya, di pretestnya akan ada penilaian secara otomatis setelah semuanya selesai menyelesaikan kuisnya, atau bahkan sebelum selesai pun kami atau kita guru sebagai guru, ya, kita bisa melihat nih progres dari anak-anak didik kita, gitu, bagaimana anak menguasai materinya dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi untuk melakukan penilaian secara manual, begitu, ya. Ini udah bikin gampang, ya Bapak Ibu, ya. Kita nggak perlu ngolah data, data sudah diolah, sudah jadi, kita tinggal terima beres, ya. Maka administrasi guru itu akan menjadi lebih ringan. Benar nggak? Oke. Nah, ini salah satu contoh apa namanya, penilaian otomatis, ya, yang dilakukan oleh Quizzes, ya, ketika anak sudah selesai menyelesaikan tugasnya, gitu, ya. Oke, lanjut. Selain itu, ada juga peningkatan aksesibilitas pendidikan, ya. Karena anak-anak kita ini melek teknologi, otomatis pengetahuan mereka akan meningkat secara drastis, ya. Akan meningkat secara drastis nih, gitu. Kemudian ketika pengetahuan ini meningkat, maka anak-anak itu lebih memiliki aksesibilitas yang lebih banyak nih. Iya nggak? Ya. Jadi pemanfaatan teknologi di dalam kurikulum Merdeka ini bisa membuka pintu nih bagi akses pendidikan yang lebih luas dan lebih inklusif lagi, ya. Karena dengan adanya sumber daya pendidikan daring seperti yang kita lakukan malam ini, siswa itu bisa mengakses materi pembelajaran dari mana saja, ya. Tidak hanya dari Quizizz, bisa dari Google, bisa dari Brainly, atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ChatGPT, ya. Anak-anak suka mencontek dari ChatGPT, gitu. Itu juga bisa dimanfaatkan. Sebenarnya tidak hanya dimanfaatkan oleh siswa, tapi kita sebagai guru pun sebenarnya bisa loh memanfaatkan itu semuanya, gitu. Nah, lagi-lagi kita tahu nih bagaimana cara memanfaatkan teknologi atau bagaimana cara memanfaatkan dari masing-masing website atau masing-masing platform yang ada. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian selain itu juga anak-anak sekaligus kita sebagai tenaga pendidik, kita juga akan mendapatkan keterampilan digital,
ya. Kenapa keterampilan digital? Karena keterampilan ini tidak berupa kontekstual, tapi melainkan berupa digitalisasi, ya. Seperti misalkan menggunakan quizzes ini ya untuk sarana assessment itu bisa ya. Anak-anak akan lebih tertarik nih ketika kita sebagai guru menawarkan sesuatu yang berbeda di dalam kelas untuk belajar, ya kan? Hanya sebatas menonton video saja, terkadang anak itu sudah happy banget ya Bapak Ibu ya. Apalagi ketika kita sebagai guru nih bisa untuk memanfaatkan semua teknologi yang ada ya. Kita bisa memaksimalkan semuanya. Jadi ketika anak bertanya tentang suatu platform atau apa gitu, kita bisa mereka, kita bisa mengajak ngobrol mereka ya, kita bisa bertukar pikiran dengan mereka seperti itu. Tidak ada salahnya ya Bapak Ibu ya untuk melakukan sesuatu yang seperti itu. Karena sampai dengan saat ini pun saya sering ya melakukan hal tersebut dengan gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada inovasi dan fleksibilitas. Oke. Inovasi dan fleksibilitas. Kenapa saya katakan inovasi dan fleksibilitas? Karena dalam kurikulum Merdeka ini kita memang sebagai tenaga pendidik dituntut untuk bisa melek teknologi nih Bapak Ibu ya. Dan kurikulum Merdeka ini mendorong inovasi dalam pendidikan ya. Dan salah satu alatnya adalah teknologi ya. Karena dengan kita melek teknologi nih ya, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, kita bisa membuat pembelajaran ini menjadi lebih optimal lagi dan lebih menyenangkan lagi untuk siswa seperti itu ya. Padahal gaya belajar siswa itu kan macam ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan semua gaya belajar siswa yang ada, kita bisa merangkul mereka semuanya. Seperti itu. Nah, di part 1 ini sudah selesai materinya. Saya buka diskusi dulu ya Bapak Ibu. Silakan Kak Adit, saya serahkan ke Kak Adit lagi. Baik, terima kasih Kak untuk penjelasan untuk sesi pertamanya. Baik Bapak Ibu, kita buka untuk sesi diskusi yang pertama terlebih dahulu. Untuk penjelasannya dari Kak Afti sampai saat ini atau langsung open mic juga bisa? Ya, boleh ya. Kita santai saja ya Bapak Ibu ya. Kita prakteknya besok. Betul, kita sampai aja di sini nanti. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Baik, Kafti, sepertinya semuanya masih agak malu-malu buat pertanyaan nih, Kafti. Atau semuanya udah pada mudah ini, Kafti, gimana? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebentar. Oke. Saya lanjutkan materinya tentang quizzes ya, quizzes berbasis AI. Mungkin quizzes ini sudah tidak asing ya bagi Bapak Ibu semuanya ya. Kenapa? Karena quizzes ini sempat tenar ya ketika maraknya COVID di tahun 2020-an ya, 2020 sampai 2021.
quizzes ini memang banyak sekali digunakan untuk alternatif belajar di rumah. Seperti itu ya. Kemudian, apa sih yang menarik dari quizzes berbasis AI dan apa sih bedanya quizzes berbasis AI dengan quizzes yang dulu pernah saya? Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya akan mention tentang AI ya, yaitu Artificial Intelligence, di mana Artificial Intelligence ini adalah sebuah robot yang dikembangkan untuk bisa membantu meringankan kita, para penggunanya atau usernya, dalam hal ini di quizzes ya, untuk membuat quiz atau membuat presentasi sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Oke, kalau Bapak Ibu mau cari lebih jauh tentang AI, boleh ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat nih foto calon calon presiden dan wakil presiden terpilih ya. Itu salah satunya adalah menggunakan fitur AI nih gitu, atau foto yang tadinya jelek jadi cantik misalkan ya, atau ada lagi misalkan Bapak Ibu ingin membuat lagu nih atau jingle atau semboyan ya, itu Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan prompt-nya saja, kemudian lagu itu akan diproduksi secara langsung, secara instan seperti itu. Atau Bapak Ibu ingin rekaman tapi suaranya yang bagus nih, kayak suara yang lagi ada di TV atau suara yang ada di YouTube ya, tanpa harus menggunakan fitur yang memusingkan, tanpa harus editing, itu bisa menggunakan AI ya, seperti itu. Oke, kita kali ini mengenal fitur AI dalam quizzes ya Bapak Ibu ya. Jadi quizzes ini memang aplikasi yang bisa digunakan untuk guru ya, sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar ya. Salah satunya yang paling terkenal adalah fitur membuat quiz ya. Dalam fitur AI quizzes ini terdapat 3 menu ya dalam buat quiz. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke quizzes, Bapak Ibu klik buat quiz, di situ ada 3 pilihan, yaitu unggah dokumen, teks ke quiz, atau tempel tautan. Pasti maksudnya, kalau unggah dokumen itu berarti Bapak Ibu ini mengupload dokumen yang sudah Bapak Ibu miliki di komputer ataupun di drive Bapak Ibu masing-masing ya. Misalkan, aku udah punya nih soalnya, tapi aku mau bikin kuisnya di Quizizz gitu ya. Itu bisa. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih yang unggah dokumen. Kemudian misalkan teks ke quiz ya, teks ke quiz itu berarti Bapak Ibu hanya meminta aja nih gitu. Minta tolong ke AI-nya gitu ya. Bapak Ibu hanya tinggal minta tolong, misalkan buatkan saya 10 soal tentang Perang Dunia Kedua ya. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik aja, kemudian kuisnya sudah bisa dimanfaatkan. Plus ada kunci jawaban untuk masing-masing soalnya, gitu ya. Atau fitur yang ketiga yaitu tempel tautan. Ini misalkan Bapak Ibu mau mengambil kuis dari link YouTube misalkan ya, atau dari website tertentu. Wah, ini bagus nih gitu ya. Atau misalkan dari share drive itu juga bisa, atau dari Google Form atau dari Excel itu juga bisa ya Bapak Ibu tinggal tempel tautan saja di situ. Nah, karena malam ini memang masih teori, jadi saya belum akan membuka kuisnya langsung. Besok kita akan mulai praktek untuk mengaplikasikan bagaimana cara membuat kuis dengan fitur AI dengan 3 menu ini ya. Satu persatu kita akan bahas. Oke? Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memilih nih, Bapak Ibu mau menu yang mana? Apakah unggah dokumen, ataukah tempel tautan, ataukah menuliskan teks ya? Bapak Ibu
tinggal melanjutkan prosesnya ya. Kalau misalkan dari awal berarti kita harus mempersiapkan materi ajarnya ya. Boleh dari Google Drive ya, boleh dari Google Dokumen, boleh dari Microsoft Word, PDF atau yang lainnya ya. Kemudian Bapak Ibu membuka situs Quizizz, login dengan akun guru ya, akun Bapak Ibu semuanya, kemudian klik tombol 2, kemudian quiz ya. Nah, ketika Bapak Ibu memilih tombol 2, maka akan ada seperti ini. Ada dua pilihan, yaitu quiz AI atau presentasi ya. Ketika Bapak Ibu mau membuat presentasi, maka Bapak Ibu tinggal klik presentasinya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat quiz, maka klik quiznya, kemudian akan ada tampilan lagi, yaitu gunakan fitur unggah dokumen atau teks ke quiz, atau hasilkan dari teks ini ya, atau dari menu yang lainnya ya, gitu, tanpa tautan tadi ya. Kemudian berikan materi ajar kepada Quizizz, atur jumlah soal, atur mata pelajarannya, kelasnya ya. Bapak Ibu bisa mengatur itu semuanya. Kemudian klik hasilkan pertanyaan. Kemudian setelah pertanyaan itu jadi, Bapak Ibu bisa mereview lagi nih. Kira-kira apakah pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang relate atau yang Bapak Ibu inginkan. Ketika tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, Bapak bisa edit atau bisa delete soal tersebut ya. Kemudian ketika misalkan Bapak Ibu merasa jumlahnya kurang nih gitu, apakah ketika sudah jadi kita bisa menambahkan soal? Bisa. Ya, jawabannya adalah bisa. Dan ketika Bapak Ibu menginginkan ada pembahasan, ada sedikit pembahasan di setiap soalnya, itu pun bisa ya Bapak Ibu. Jadi itu sudah sangat membantu sekali ya. Oke. Nah, apa sih kelebihan-kelebihannya Quizizz? Kalau misalkan kita lihat nih, nah ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini contoh model permainan dari Quizizz ya, tampilan main Quizizz. Apakah Quizizz bisa dimasuki gambar? Bisa. Apakah Quizizz bisa dimasuki suara? Bisa. Ya Bapak Ibu. Jadi di dalam fitur Quizizz ini saya rasa sudah cukup lengkap ya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu semuanya di sekolah seperti itu ya. Nah, apa sih kelebihannya Quizizz? Kelebihannya Quizizz adalah kalau bagi ibu pasti ya mudah untuk membuat soal ya. Perankingan siswa juga mudah ya. Karena kita tidak perlu mengevaluasi one by one atau kita tidak perlu mengevaluasi manual, tapi Quizizz sudah melakukan evaluasi untuk kita ya. Kita tinggal download hasilnya, kita tinggal ekstrak hasilnya, bisa di dalam bentuk yang file yang Bapak Ibu inginkan gitu. Nah, koreksi juga sudah otomatis, review pertanyaan juga sudah tersedia ya. Soal yang berbeda setiap siswa. Nah, ini model soal acak ya. Misalkan nih biar anak-anak nggak saling mencontek, maka soal assessment dibuat 25 soal totalnya dengan kemungkinan masing-masing siswa itu mendapatkan soal yang berbeda. Itu bisa ya. Jadi kita tinggal gunakan sistem acak pertanyaan ya. Ketika kita menggunakan sistem acak pertanyaan, maka masing-masing siswa ini akan mendapatkan pertanyaan secara random gitu. Jadi ini memungkinkan untuk siswa mengerjakannya secara mandiri tanpa mencontek pekerjaan temannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf ketika ada kesalahan, ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan.